Halo teman-teman, balik lagi di Sosiabas Podcast yang kita akan coba berbagi tentang insight-insight yang ada di fitur-fitur Sosiabas dan gimana sih caranya biar bisa semakin aktif sebagai di dunia yang makin geeks ini gitu loh. Jadi kita interview orang-orang yang udah expert seperti sekarang ini kita udah bergabung dengan Mas Jeremy Archer. Halo Mas. Halo semuanya. Salam kenal. Ya, buat yang belum tahu, Mas Jeremy ini udah expert lah, udah konsisten ya. Subscribernya di YouTube itu udah seratusan ribu lebih lah, 130 ribu atau 190 ribu gitu. Bentar lagi udah dapat diamond. 130 ya Mas. Bentar lagi udah dapat diamond lah. Terus konsisten terus. Kalau live stream itu Mas Jeremy ini buat teman-teman yang belum tahu itu bisa sampai 2 jam, 3 jam itu hampir tiap hari, luar biasa. Konsisten sekali. Setiap hari. Hari ini kita coba belajar sama Mas Jeremy, mana tahu teman-teman atau saya juga tertarik jadi streamer gitu kan, streamer game favorit kita. Karena kan sekarang lagi tren banget ya gigs ekonomi ini. Apa passion kita, kalau memang benar-benar passion di situ, kita konsisten, pasti ada jalan aja gitu, bisa menghidupin kita gitu. Sekarang kita coba tanya Mas Jeremy-nya dulu. Halo Mas Jeremy. Mas Jeremy sehat ya? Sehat dong, amin. Nggak basa-basi Mas, kalau sekarang nanya sehat itu udah nggak basa-basi lagi katanya ya. Iya. Gara-gara corona ya? Iya, karena corona gitu. Jadi biar nambah-nambah pertanyaan juga. Ya. Halo Mas. Iya, halo. Kita Mas Jeremy ini memang passion banget main game udah dari kecil Mas, udah passion. Dari kecil udah emang hobi main game sih dari kecil, dari zaman SD lah udah main gamenya, game konsol gitu. Game konsol dari PS Vita gitu, PS1 gitu. PS1, Sega, Nintendo juga main sih. Oh, berarti kan kalau sekarang kan segmented ya. Kalau yang main Nintendo, kalau yang main PS. Kalau Mas Jeremy semua dicobain ya. Ya, betul. Game favorit dulu apa Mas waktu kecil Mas? Waduh, kayak genre-genrenya sih RPG gitu sih. Bukan MMORPG, RPG kalau di konsol kan, karena kan nggak online ya. Iya. Itu kayak Final Fantasy, kayak gitu-gitu sih. Ya, Final Fantasy sampai sekarang juga masih cukup banyak yang main ya. Cukup banyak. Cuman kalau sekarang mainin kayak udah terlalu tua. Terlalu tua. Ya, gitulah. Ngikutinnya terlalu buang-buang waktu sih, Mas. Palingan sekarang gamenya kayak game-game yang lebih MOBA, kayak lebih yang ya ada di handphone juga lah, jadi bisa dimainin di mana aja gitu. Karena nggak tahu ya, kalau kayak saya sama teman-teman mungkin kan nggak semua orang punya privilege yang punya konsol di rumah ya. Kita kan anak rental PS gitu. Kalau Mas Jeremy sama saya juga dulu pas lagi kecil juga rental PS. Oh, anak rental juga Mas? Iya, anak rental juga, karena sebenarnya sih punya PS-nya di rumah, tapi kayaknya vibe-nya lebih enak kalau mainnya di rental, karena kan kalau di rental kayak mungkin ada kayak perkumpulannya gitu kan. Ya, jadi ada teman-temannya. Jadi kalau main kayak zamannya main CTR atau main apa ya, kita bisa fight ke yang lain gitu. Jadi nggak yang cuman main sendiri di rumah gitu. Iya, memang ambience-nya lebih asik ya Mas. Yang penting nggak bolos sekolah aja main rental PS. Soalnya saya dulu gitu Mas, bolos sekolah main rental PS gitu kan. Oh iya, betul. Jangan sampai bolos juga sih. Jangan sampai bolos ya. Jangan sampai bolos juga sih. Cuma karena teknologi udah luar biasa ya. Semua game itu udah mayoritas banyak mobile gitu. Walaupun game PC masih banyak gitu. Jadi sekarang lebih banyak alternatifnya gitu kan Mas. Benar banget. Apalagi game mobile juga spek handphone makin tinggi, gamenya juga kualitasnya makin bagus, makin canggih gitu. Jadi makin enak gitu. Bahkan anak-anak sekarang mungkin nggak ngerasain kayak Mas Jeremy dulu rental PS kan. Oh iya dong. Sekarang rental PS3 cuma ada di desa-desa kali kan. Di kota udah nggak ada lagi. Di kota mungkin ada tapi dikit. Segmented lah ya. Tapi dulu waktu kecil main game fantasi itu udah kepikiran ini Mas, udah kepikiran untuk jadi streamer gitu kan? Dulu ada streamer kan? Gak ada kepikiran sama sekali. Gak ada yang namanya kayak kepikiran buat main game itu untuk dijadikan kan kayak hobi itu kan ya, hobi kan. Tapi gak ada kepikiran untuk sama sekali untuk dijadikan pekerjaan gitu loh. Kayak sekarang kan jatuhnya kan ya jadinya kerjaan setiap hari kan yang dilakukan setiap hari. Tapi kalau dari kecil nggak pernah kepikiran sih. Karena kan kalau dulu kan kita main PS itu ngabisin duit orang tua kan, beli kaset, rental gitu kan. Iya betul. Kalau sekarang udah menghasilkan kan. Apalagi waktu zaman dulu kayaknya waktu angkatan-angkatan yang dulu itu mana ada orang main game sampai umur 30-25 itu nggak ada kan. Ada paling juga jarang sih. Ada paling juga jarang banget. Iya. Susah untuk ketemunya. Iya, itu mungkin udah game freak banget sih jatuhnya. Iya, game freak. Palingan ya di rental PS bapak-bapak main bola aja udah kan. Ya, main bola bener. Main bola atau main Smackdown biasanya. Main Smackdown, iya. Gitu. Bener.
Terus masnya jadi streamer game mulai kapan, Mas? Streamer game sebenarnya sih udah lama ya. Jadi dulu sebelum di YouTube itu sempat ada di beberapa platform yang kita nggak usah sebut lah ya namanya ya. Cuman itu udah dari tahun 2015-an lah. 2015 ya? 2015 udah mulai stream gaming. Toh juga udah, soalnya kan ada link kan jadi teman-teman tuh memang teman-teman mayoritas streamer gamer, streamer gaming gitu. Jadi mereka kayak kan karena taunya saya juga gamer, ditawarin lah, Jer, lu ikut yuk sini gitu, dengan fee-nya segini gitu. Dan kalau di platform-platform itu kan kita ada target ya, ada target jamnya lah, ada target viewernya kayak gitu. Ya dari situ udah mulai belajar, dan lama-lama mikir kayak, oh ya udah kenapa nggak coba di YouTube aja gitu. Nah itu start di YouTube itu mulai dari tanggal 1 April 2018 sih baru. Udah lumayan lama, Mas, udah 3 tahun ya. 3 tahun. Jalannya udah 3 tahun. Bulan ini kan udah April juga, jadi udah 3 tahun. Itu 2018 gamenya, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Mas Jeremy ini banyak fokus di Mobile Legend ya. Mobile Legend. Game terpopuler di Indonesia ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang saya masih nge-stick di Mobile Legend sih. Iya, dari awal Mobile Legend sampai sekarang masih Mobile Legend ya. Masih, cuman memang karena Mobile Legends-nya itu kan sekarang lebih ada banyak variasi kan. Jadi nggak benar yang cuma Mobile Legends yang 5 versus 5 MOBA itu kan. Tapi di sini ada yang Magic Chess-nya juga. Jadi dan kebetulan saya emang suka game taktik. Jadi ya mainlah yang Magic Chess ini. Berarti dulu waktu yang kan baru setahun 2 tahun belakangan kan ya ada Magic Chess. Dulu MOBA 5 lawan 5 juga ya, Mas, tetap ya? Benar. Magic Chess baru 1 tahun lebih lah. Baru mau ke 1,5 tahunan lah. Iya, 1,5 tahun. Nah, berarti dulu lumayan lama ya, Mas. Dulu lumayan. Waktu jadi streamer game itu emang karena Mas passion di situ, jadi pengen biar orang mana tahu ada yang nonton senang, atau pengen ada value lain kayak misalnya biar ada komunitas atau ada value for money-nya gitu. Gimana, Mas? Sebenarnya sih dulu pas lagi main Mobile Legends itu dari season 3 itu which is udah lama banget sih ya. Udah dulu zaman Mobile Legends tuh gambarnya masih agak patah-patah, masih jelek lah gitu kan. Dan pas main itu kebetulan teman-teman kan tim kan ini berlima kan. Jadi timnya itu yang serius player punya. Jadi bukan yang kayak cuman main have fun gitu, kalah menang juga bodo amat, enggak. Tapi kita memang benar-benar cari menang terus. Jadi kayak kalau kasar katanya dari 10 game kalah 1 kali aja tuh kayak ngoceh gitu. Semuanya kayak kok bisa kalah gitu. Nah, kita kan jadi serious player nih. Nah, teman-teman langsung bilang lah tuh, kenapa kita nggak semuanya jadi streamer aja nih gitu loh. Karena kan ngelihat banyak juga streamer kan yang zamannya masih season awal kan ada tuh yang banyak lah youtuber yang baru tapi karena dia mainnya Mobile Legends view-nya gede gitu. Michael Sow lah contohnya. Michael Sow yang top global Balmond misalnya gitu ya. Global Balmond ya. Iya kan. Kelvin Gimang gitu kan. Maksudnya itu Warpath ya kan. Dylan gitu kan. Ya. Dulu masih belum ada Just No Limit gitu. Iya, masih era-eranya Saints Indo dulu ya. Ya, Saints Indo. Nah, itu justru di situ berasa kayak kenapa nggak iseng aja gitu loh, paham nggak sih? Kayak tadi Mas bilang, kita kayak ya cari komunitas juga. Jadi biar meluas lah gitu. Kalau misalnya untuk berpikir ke uang sih nggak ada sama sekali sih. Karena pas lagi main game itu kita juga ada usaha juga gitu kan. Maksudnya untuk berpikir cari duit dari game itu nggak ada sama sekali. Iya, karena memang belum ada ininya juga kan, belum ada role modelnya kalau dulu. Kalau sekarang kan udah banyak role model gitu. Bener banget. Waktu awal-awal kan kita main game aja, just for fun gitu. Main game. Apalagi ya, tapi sih lebih tepatnya dulu YouTube kan juga nggak yang terlalu strict banget ya. Terlalu kelihatan kayak yang sekarang menghasilkan uangnya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan kayak bener-bener yang YouTuber itu memang orang-orang yang ingin menuangkan apresiasi mereka. Maksudnya ingin menuangkan apa yang mereka ingin ini ya, kayak kasih lihat ke Indonesia gitu kan. Ke viewer tanpa harus berpikir mereka mendapatkan uang dari YouTube gitu. Jadi passionnya mereka memang seperti itu dan kita kan nangkepnya oh ya udah kita juga nggak tahu kalau YouTube bisa menghasilkan uang kayak gitu loh. Jadi ya biar bener-bener buka YouTube itu emang cuman buat cari komunitas sama ya itu sih cari temen kayak gitu-gitu sih awalnya. Berarti lumayan asik juga ya. Dan sebenarnya karena streamernya kita Masnya via mobile nggak terlalu butuh tools yang lumayan banyak ya Mas ya? Apa butuh tools yang banyak juga kalau awal-awal itu untuk jadi streamer? Apa aja sih? Awal-awal saya cuma modalnya handphone doang. Jadi saya cuma pakai handphone, main live streaming juga nggak pakai muka. Jadi benar-benar kayak ada aplikasinya kan. Waktu itu zaman dulu tuh DU Recorder kalau nggak salah. Jadi download di handphone, main aja.
Jadi suara kita bisa masuk, suara gamenya masuk, jadi viewer nontonnya kita main aja, nggak ada muka kita. Jadi mainnya sambil tiduran gitu juga, sambil nongkrong sama teman-teman juga sambil live aja, yang penting ada internet koneksi gitu. Dulu kayak gitu. Iya. Dan asik banget ya karena benar-benar for fun gitu, nggak ada beban ya Mas, nggak ada target, nggak ada apa, yang penting cuma pengen menang aja gitu. Bener banget. Jadi tapi kan sekarang sebenarnya kan ada nilai positifnya juga ya. YouTube udah ada AdSense, udah ada yang skema eksklusif gitu kan, konten eksklusif juga gitu kan di YouTube. Kan cukup membantu untuk streamer game yang makin aktif, jadi makin semangat gitu. Jadi kalau mau main game itu kita bisa senang gitu. Dan ada juga platform third party gitu ya. Contohnya Sociaba Stripe. Nah, Sociaba Stripe ini buat teman-teman yang belum tahu itu adalah salah satu platform yang disediakan oleh Sociaba untuk memberikan dukungan terhadap konten kreator yang kita sukai gitu. Karena kan kita dulu pasti sering banget nih kita suka konten kreatornya, cuma karena dia ngerasa nggak ada, dia kan perlu makan gitu. Konten kreator kita perlu makan gitu, dan dia nggak bisa menghidupi dia dari kontennya dia gitu. Jadi banyak yang berhenti gitu kan. Kalau sekarang udah banyak toolsnya gitu. Benar. Nah, menurut Mas Jeremy ini udah sejak kapan pakai Sociaba Stripe, dan menurut Mas Jeremy kenapa Sociaba Stripe itu perlu dipakai sama streamer game gitu Mas? Sebenarnya itu kalau dari pribadi dari saya itu kalau pakai Sociaba kayaknya hampir jalan setahun kali ya. Iya, setahun. Hampir ya. Jadi semenjak saya udah mulai fokus di Magic Chess, ya kan, Magic Chess itu kan baru setahun kan? Iya. Jadi pas awal saya streaming Magic Chess, baru saya pasang yang namanya Sociaba ini gitu. Dan ini juga kalau dari pribadi dari saya ya, Sociaba ini bukan sekedar membantu untuk yang tadi Mas bilang, maksudnya kayak untuk makan ya, atau mungkin untuk bayar internet lah. Soalnya kan kita kan streaming kan, saya per bulan bayar internetnya yang 700.000 gitu, karena biar kasih penonton biar nggak nge-lag pertama. Kedua, yang gambarnya jernih ya kan. Nah itulah palingan itu aja sih. Jadi tapi Sociaba ini membantu untuk kayak interaksi sama viewer juga. Oh, iya. Jadi karena kan mungkin kita kan lagi main game, ya kan Mas? Tahu dong kalau lagi main game kan pasti kita kan juga ada fokus ke gamenya juga, ya kan? Walaupun memang kita juga sesekali adalah kita interaksi sama viewer. Tapi kan kalau misalnya yang view-nya lagi 4.000, yang chatnya sampai banyak, kan nggak mungkin semuanya bisa kebaca, ya kan? Jadi Sociaba ini ngebantu untuk orang-orang yang memang pengen memberi informasi ke kita, atau mau secara langsung kayak ada apa ya, kayak semacam privilege untuk bisa bercakap langsung ke saya gitu. Jadi benar-benar kayak langsung disapa gitu loh. Atau nggak langsung bisa nyapa. Misalnya contoh kayak karena kan Sociaba kan kalau ada yang cawer ya kan, kita sebutnya ada yang nyawer kan, itu kan masuk ada suara bunyinya kan yang dibaca sama Google kan. Nah walaupun kita lagi main game, fokus ke game, kita tetap bisa denger gitu loh. Misalnya kayak halo Bang Jer, semangat ya gini gitu. Dan itu sangat membantu untuk kita bisa berinteraksi sama viewer ini gitu. Jadi komunikasi dua arahnya semakin asik ya Mas ya. Jadi nggak semakin ada apa ya, kayak ada bond, sebuah kayak apa sih, ikatan ini deh, kayak antara viewer sama streamer jadi lebih bisa dekat gitu loh. Lebih asik gitu ya. Lebih asik. Walaupun memang sebenarnya sih yang nggak nyawer pun kita tetap bacain. Cuman kan balik lagi Mas yang tadi, kalau 1000-1000-nya chat 4.000 nih, kata-kata 1.000 lah yang chat, itu chatnya bener-bener yang tak gitu. Belum yang nge-spam ya? Belum yang nge-spam. Walaupun kita udah di YouTube kan, kalau streaming kan kita kan udah ada delay chat kan. Jadi Mas kalau misalnya chat delay 30 detik, habis itu baru bisa chat lagi. Tetap aja Mas begitu. Kalau yang buat subscriber 500 nggak ngerasain itu Mas, harus 130.000 dulu. Oh gitu ya? Iya. Ya nggak juga sih, kadang temen saya ada yang subscribersnya masih di bawah 1.000. Mungkin karena dia menarik ya, dia streaming itu kayak ada 100-200 orang yang nonton, tapi chatnya lumayan karena dia belum aktifin yang delay kan, jadinya sih lumayan. Dan itu dia juga udah pakai yang Sociaba begini juga. Jadi itu membantu juga ya. Membantu juga. Makanya buat teman-teman yang pengen jadi streamer, sebenarnya nggak ada yang terutama hobi main game ya, yang passion main game gitu, nggak terlalu banyak halangan lah dibandingin zaman dulu, apalagi waktu Mas Jeremy awal-awal stream gitu kan. Iya betul. Nggak terlalu, apalagi dulu kan pilihan game terbatas, pilihan game mobile terbatas. Sekarang kan pilihan game mobile itu luar biasa banyak gitu. Game PC aja banyak yang pindah ke mobile gitu kan. Banyak banget. Karena peminatnya jauh lebih banyak. Ya. Lebih bisa fleksibel. Kayak Mas lagi kerja, bisa main di handphone. Paham gak ya Mas ya? Kayak lebih gampang lah dibanding kita
PC yang harus standby di rumah. Ya kalau kecuali kalau sekarang corona kali ya, jadi yang game PC-nya juga oke lah, karena kan kita juga nggak bisa kemana-mana kalau yang nggak kerja kan. Tapi ya di luar dari itu ya tetap sih game mobile jauh lebih rame view-nya. Jadi menurut Mas Jeremy itu tips-tips buat para streamer-streamer pemula gitu yang subscribernya masih dikit atau yang baru-baru mulai segan gitu, yang masih malu-malu gitu, untuk biar bisa jadi streamer game yang baik itu apa Mas kira-kira? Tipsnya sih sebenarnya sih, tipsnya satu sih, mindset kita harus jangan yang ke arah cari uangnya dulu sih. Kalau dari saya pribadi, karena kalau berpikirnya udah nyari duit dulu, ngasilin duit dari streaming, nanti jatuhnya stres. Karena di awal-awal pasti nggak bakal dapat duit dulu. Udah mikirnya ke situ dulu aja. Kalau dapat pun misalnya nih kayak iseng-iseng taruh Sociabas misalnya gitu kan. Kalau pada ada yang nyawer itu anggaplah itu kayak sebuah support aja gitu loh. Tapi jangan dijadikan kayak target harus dapat, paham gak sih? Jadi jatuhnya stres. Jadi kita ngebawain streamingnya juga kayak kelihatan banget kayak tertekan gitu loh. Paham ya Mas ya? Iya paham. Jadi bener-bener kalau misalnya memang pengen nge-start YouTube atau memang bener-bener passionnya di dunia game ya, maksudnya kalau memang bener-bener kalian suka main game, ya tuangin aja. Main game apapun ya tuangin dulu aja. Maksudnya kayak cari karakter sendiri. Jangan kayak boleh ada apa ya, ada kayak semacam kayaknya gue pengen jadi streamer kayak gini, gue pengen jadi streamer kayak gini. Boleh ambil positifnya tapi jangan ngejiplek 100%. Cari karakter sendiri gitu. Paham ya Mas ya? Iya, kayak dulu nih saya ngefans sama si Rahmat yang main Hayabusa atau Global. Saya ngefans sama dia. Saya pengen kalau suatu saat kalau saya streamer saya pengen jadi kayak dia. Tapi maksudnya jangan berarti jiplak, bener-bener jiplak kayak ngomong kayak dia, baju kayak dia, gambarannya dia seperti itu, jangan. Tetap cari diri sendiri. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Tetap harus ada unique value-nya gitu lah ya Mas. Unique value masing-masing. Jangan kasar katanya ngeplagiat sih, karena ngeplagiat di dunia YouTube dan streaming ini drama banget. Dan banyak aja juga Mas yang masih yang ke arah sana. Jadi kalau bisa jangan ke arah sana karena viewer bakal nolak yang seperti itu gitu. Lebih nyarinya yang lebih baru, yang lebih fresh, dan ya just be you aja sih. Jadi diri sendiri aja sih paling. Terus kira-kira menurut Mas, rencana Mas Jeremy ini ke depannya, Mas Jeremy masih fokus di Mobile Legends apa pengen ngasih konten-konten yang baru di YouTube-nya Mas Jeremy? Apa cobain game yang lain atau ngarepin ada style-style game yang baru dari Mobile Legends-nya gitu? Kalau saya pribadi sih sekarang karena mungkin streamer ya. Streamer sama content creator kalau mau dibahas itu agak berbeda. Beda. Dua pribadi yang berbeda. Kalau content creator memang kita create konten, di post, viewer nonton. Tapi kalau streamer itu lebih deket sama viewer. Gitu. Jadi karena di sini saya jadi streamer di YouTube kan. Jadi saya tuh entah kenapa saya cuma ngikut aja. Sebenarnya kayak request dari si viewer ini gitu loh. Jadi emang beberapa udah 2 bulan 3 bulan yang lalu sih. Jadi viewer ini tuh kayak request, "Bang, live-nya 2 kali dong." Kan jangan malamnya doang nih ya kan. Karena kan saya biasa kan malam sampai subuh. Nah, Bang, kasih dong yang siang karena kita kadang ada juga yang siang pengen nonton tapi gamenya game lain gitu loh. Jangan Mobile Legends lagi. Jadi memang dibikin dua jam yang berbeda dan gamenya berbeda gitu. Jadi yang siang itu gamenya bener-bener random aja. Mau main game PS ya ayo, mau game zaman jadul-jadul yang Pepsi Man lah atau apapun itu main-main aja udah. Jadi kayak cuma sekedar kayak viewer tuh tetap pengennya jatuhnya kayak berinteraksi sama kita. Kayak kita tuh udah jadi temen gitu loh Mas. Kalau streamer ya, itu kayak kita berinteraksi soalnya secara langsung kan. Jadi kayak kita berteman gitu loh. Dan itu yang serunya streamer sih. Jadi kita kayak nggak usah terlalu banyak berpikir kayak kita bakal mau main apa atau apa, tapi lebih ngikutin kemauan viewer aja. As long as itu positif ya. As long as itu positif dan kita gamenya juga kita bisa, juga budgetnya juga masuk kan. Kalau main game PS kan juga tinggal download doang kan. Dah, yang penting tinggal membawa ini aja seru gitu. Paling gitu sih. Oke. Palingan sampai segitu aja Mas Sociabas podcast kita hari ini. Thank you buat Mas Jeremy yang udah meluangkan waktunya untuk berkunjung Sociabas. Ke depannya kapan-kapan kita coba ngobrol-ngobrol lagi lah. Kita lebih ulik ya dunia streamer game itu. Thank you perlu kita lebih detail lagi bahas tentang trik-trik taktik yang ada di Magic Chess biar jago banget, biar nggak newbie. Biar para newbie itu belajar dari Mas Jeremy gitu. Jangan cuma toxic game. Nggak ada ya kan Mas. Mantap. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Thank you Mas. Akun YouTube-nya Mas Jeremy juga di Jeremy Archer, atau yang mau ngasih support dan dukungan ke Mas Jeremy itu bisa via Sociabas di sociabas.com/JeremyArcher/stripe atau juga sociabas.com/JeremyArcher/donate.
Thank you Waduh, semuanya. terima kasih. Thank you, Mas. Thank you brother, thank you.